Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 752. Oke lah, gak usah banyak mang-bimbang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ledakan saat ini telah terjadi di mana-mana. Pertempuran antar kedua belah pihak terlihat cukup sengit, terutama pertempuran antara Yun Yun melawan Raja Roh Kudus. Tubuh dari Raja Roh Kudus saat ini sangat lincah dan berbagai serangan mengerikan yang dilancarkan Yun Yun bisa dengan mudah dia hindari. Dan pertarungan ini untuk sementara terhenti ketika keduanya harus mengatur nafas. Tanaman hitam yang berada di telapak tangan Raja Roh Kudus perlahan-lahan lepas dari kendalinya dan kemudian mengambang di dalam kehampaan. Hal itu segera melepaskan gelombang cahaya hitam ke seluruh tubuhnya, bagaikan iblis yang rakus dan terus-menerus melahap energi antara langit dan bumi. Hal ini berubah menjadi sentuhan yang sangat menakutkan, membuat orang-orang di dalam dunia surgawi ini merasa cukup ngeri. Di atas tanaman hitam tersebut ada benih hitam seperti kuncup bunga, dan hal ini terus berdetak lalu tumbuh secara perlahan. Yun Yun ketika menyadari ada sesuatu yang tidak beres dari tanaman hitam ini, dia pun segera berkata, "Aku tidak boleh membiarkan terus seperti ini." Dalam sekejap saja Yun Yun memanggil Tianlong dan juga Difeng untuk kembali ke dalam pedang Kaisar Surgawi Taiji di telapak tangannya. Kedua bocah kecil itu langsung berubah menjadi sinar cahaya terang dan kemudian kembali masuk ke dalam pedang Kaisar Surgawi Taiji. Akhirnya suara lolongan naga dan juga teriakan burung phoenix bergema dari dalam pedang itu dan bisa didengarkan oleh banyak orang di dalam tempat ini. Yun Yun pun dengan lembut melantunkan mantra-mantra kuno dan kemudian mengaktifkan kekuatan kuno yang berada di dalam pedang Kaisar Surgawi Taiji. Jejak Dewa Bunga mulai dikeluarkan dari dalam tubuh Yun Yun dan kemudian berubah menjadi kelopak-kelopak bunga putih bersih, lalu berputar-putar untuk melingkupi tubuhnya untuk sementara waktu, hingga akhirnya bunga-bunga putih itu pun kali ini berubah menjadi energi putih yang langsung mengalir ke dalam pedang Kaisar Surgawi Taiji. Bahkan dalam sekejap saja api putih yang warna kini langsung menyala dari dalam pedang tersebut. Tanpa ragu lagi, Yun Yun pun langsung berteriak, "Tebasan pedang Kaisar Surgawi Taiji!" Dalam sekejap saja energi yang keluar dari dalam pedang itu kini telah langsung berubah menjadi pedang suci raksasa, dan itu membuat seluruh dunia surgawi ini berguncang dengan hebat. Merasakan serangan yang cukup mengerikan dari seorang Yun Yun, hati dari banyak orang di dalam dunia surgawi mereka cukup terkejut dan kemudian berkata, kekuatan penghancur macam apa ini? Saat ini semua orang bisa merasakan bahwa pedang raksasa yang dikeluarkan oleh Yun Yun mungkin telah melampaui teknik tingkat dewa atau bahkan lebih dari itu. Berbagai pandangan mata dari pasukan ras jahat asing, terutama dua raja dari ras jahat, saat ini juga melihat kepada Raja Roh Kudus dan kemudian mereka berteriak, "Raja Roh Kudus, hati-hatilah!" Karena raja-raja jahat bisa merasakan bahwa pedang suci yang begitu besar memiliki daya hancur yang tidak bisa dianggap remeh. Menghadapi serangan yang cukup mengerikan dari seorang Yun Yun, Raja Roh Kudus bukannya takut, malah dia tertawa dan kemudian mengatakan, "Hahaha, tenang saja, inilah yang aku tunggu." Segera setelah itu dia mengulurkan telapak tangannya untuk menghancurkan benih hitam yang merupakan seperti kelopak bunga kecil di atas tanaman hitam tersebut. Lalu, dar! Benih hitam itu benar-benar meledak. Riak energi hitam yang cukup mengerikan tersebar di dalamnya dan kemudian menyapu seperti gelombang Sumarni Tante Erni. Ledakan ini benar-benar mengguncang seluruh tempat ini dan kemudian tanah di bawahnya yang tadinya datar sekarang mulai runtuh dan berubah menjadi celah-celah yang banyak. Berbagai aliran udara hitam dan juga gersang ini telah muncul dari retakan di tanah itu, dan siapapun yang terkena invasi dari kekuatan hitam ini, mereka akan langsung lenyap. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan perlawanan pada kekuatan hitam. Setelah tersentuh olehnya, tubuh fisik maupun jiwa akan benar menghilang.
dan seluruh dunia kini telah dikelilingi aliran udara-udara hitam. Bahkan pedang suci raksasa yang telah dikeluarkan oleh Yun Yun sementara terhenti, seolah-olah telah kehilangan targetnya kali ini. Serangan yang dipancarkan Yun Yun memang dahsyat, tapi saat ini dia hanya punya satu kesempatan untuk melepaskan serangan itu. Jika pukulan ini tidak menghancurkan Raja Roh Kudus sepenuhnya, maka hanya akan menjadi jalan buntu bagi Yun Yun dan juga yang lainnya. Tubuh dari Raja Roh Kudus sekarang telah langsung diselimuti oleh energi-energi hitam, dan kemudian dia pun menghilang dalam seketika, seolah-olah bergabung dengan energi hitam tersebut. Di saat Yun Yun kebingungan untuk mencari tubuh dari Raja Roh Kudus, seketika Dewi Chang'e Yueki kini muncul di samping dari Yun Yun, dan kemudian pandangan matanya juga melihat ke arah lain sambil mengatakan, "Aku akan membantumu." Kali ini dengan menggunakan persepsinya yang tajam, Dewi Chang'e benar-benar melihat setiap inci dari tempat ini untuk bisa menemukan keberadaan Raja Roh Kudus. Berbagai pasukan dari dunia surgawi sekarang telah kocar kacir menghadapi aliran energi-energi hitam dari retakan yang berada di tanah. Yueru sekarang mengambil alih pimpinan, dan kemudian dia mengatakan, "Semuanya bertahan, jangan sampai kehilangan fokus dalam menghadapi kekuatan hitam ini." Meskipun mereka tidak tahu bagaimana caranya menangkal kekuatan hitam yang sangat aneh, tapi mereka juga tidak boleh kehilangan fokusnya supaya tidak ditelan oleh kekuatan hitam itu. Yueru pun mengeluarkan kekuatan dari dalam tubuhnya, dan itu juga dilakukan oleh orang-orang yang lain supaya mereka bisa melindungi pasukan dari dunia surgawi dan mengurangi sebanyak mungkin terjadinya korban. Seluruh langit dari tempat ini telah dipenuhi oleh kekuatan yang aneh, dan situasi pertempuran akan kembali berkobar. Yun Yun dan juga Yueki, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius, dan kemudian mereka masih mencoba untuk menemukan keberadaan Raja Roh Kudus. Beberapa serangan acak telah dilemparkan oleh Yueki ke dalam asap hitam, namun tidak peduli seberapa kuat serangan yang telah dia luncurkan, semuanya musnah oleh asap hitam tersebut. Dan yang paling penting adalah kali ini baik Yun Yun maupun Yueki benar-benar tidak bisa menemukan aura Raja Roh Kudus, seolah-olah dia telah menghilang dari dunia ini. Sepertinya asap hitam adalah Raja Roh Kudus, dan Raja Roh Kudus juga asap hitam itu. Tapi di dalam tanah yang tandus dan juga retak ini terdapat energi hitam yang luar biasa. Bahkan Yun Yun telah melemparkan kekuatan api sucinya, namun mustahil untuk bisa memusnahkan dan juga memurnikan seluruh asap hitam itu. Kali ini pandangan mata dari Yun Yun melihat pada Yueki di sampingnya, dan kemudian dia mengatakan, Raja Roh Kudus tidak menghilang. Dia sebenarnya hanya menyamarkan dirinya dan bergabung dengan asap hitam. Dewi Chang'e, lihatlah, sumber asap hitam yang berada di tempat itu jauh lebih tebal jika dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Aku rasa orang itu berada di sana. Mari kita luncurkan serangan bersama-sama untuk menyerang tempat itu. Mendengarkan bisikan dari seorang Yun Yun membuat Yueki hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya Yun Yun kembali mengeluarkan kekuatan pedang suci yang sangat besar sambil berteriak, "Tebasan pedang Kaisar Surgawi Taichi!" Yueki juga langsung mengatakan, "Cahaya Dewa Bulan!" Kali ini gelombang kuno dan juga tekanan yang sangat mengerikan dipancarkan dari dalam tubuh keduanya. Lalu serangan yang dahsyat sekarang telah bergabung untuk langsung menuju udara hitam yang paling tebal di dalam retakan pada tanah itu. Tidak lama kemudian, dar! Serangan gabungan dari Yun Yun dan juga Yueki benar-benar menghantam asap hitam yang paling tebal di dalam retakan tanah. Detik berikutnya, krak! Serangan dari keduanya tampak telah mengenai sesuatu yang keras dan terdengar seperti tulang yang patah. Pada akhirnya, asap hitam yang berada di dalam tempat itu pun menyebar. Dan kali ini, tubuh Raja Roh Kudus terlihat sepenuhnya dengan ekspresi yang jelek dan tubuhnya telah terluka parah. Raja Roh Kudus kemudian berkata, Bagaimana bisa kalian menemukan tubuh asliku?"
Cairan-cairan yang berwarna merah telah mengucur dari dalam tubuh Raja Roh Kudus ini. Bahkan vitalitas di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang akibat terkena serangan gabungan yang cukup menakutkan dari Yun Yun dan juga Yueki ini. Menyaksikan adegan seperti itu, dua raja dari jahat asing tiba-tiba saja berteriak, "Raja Roh Kudus!" Mereka berdua kemudian mencoba melepaskan diri dari pengepungan orang-orang dunia surgawi dan kemudian menyapu ke arah Raja Roh Kudus. Kedua raja-raja asing ini segera melepaskan kekuatan tertentu untuk merobek dimensi dan kemudian menyeret tubuh Raja Roh Kudus untuk melarikan diri dari dalam tempat ini. Mereka bertiga telah berhasil melarikan diri dan meninggalkan banyak pasukan ras jahat asing di dalam tempat ini. Akhirnya pasukan-pasukan ras jahat asing itu tanpa adanya seorang pemimpin, mereka langsung dilenyapkan oleh orang-orang aliansi api abadi dan juga dunia surgawi ini. Raja Roh Kudus telah meremehkan tekad dari seorang Yun Yun dan juga yang lainnya untuk melindungi dunia surgawi, dan kali ini dia benar-benar terkena serangan yang hampir membunuhnya. Pasukan ras jahat asing yang telah menyerang dunia surgawi ini sekarang mendapatkan kerugian yang besar. Dengan kaburnya tiga raja dari ras jahat asing itu, bencana di dalam dunia surgawi telah berakhir. Mereka semuanya kemudian mulai mencoba untuk memperbaiki sisa-sisa kehancuran di dalam tempat ini dan menggunakan bantuan dari sumber daya pil pemulihan yang diberikan aliansi api abadi. Hal itu telah membuat pertumbuhan kekuatan orang-orang dunia surgawi melonjak pesat. Berbeda pendapat dari Soyen dan juga yang lainnya melihat adegan yang berada di dalam kaca besar di depan mereka tentang dunia surgawi membuat Soyen cukup lega dan kemudian mengatakan, akhirnya dunia surgawi berhasil lolos dari serangan ras jahat asing yang kuat. Menurut Soyen, Raja Roh Kudus memang benar-benar merupakan orang suci paling bawah. Bahkan kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Jika Raja Roh Kudus saja kekuatannya semacam itu, bagaimanakah dengan orang-orang suci yang lainnya? Di dalam ras jahat pasti ada kekuatan yang sangat mengerikan dari jajaran orang suci tersebut. Raja Penelan Roh tersenyum dan kemudian dia mengatakan, meskipun Raja Roh Kudus berhasil melarikan diri, tapi dia sudah terluka parah. Dan ketika kita bertemu kembali di medan perang yang sebenarnya, mungkin orang itu bisa dilenyapkan dengan mudah oleh kekuatan kita. Soyen dan juga yang lain hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kali ini kekuatan dari aliansi api abadi satu persatu telah memenangkan pertempuran di berbagai wilayah. Adegan seperti ini cukup mengharukan. Pemimpin domain pedang mengangguk setuju, namun dia masih menyimpan kekhawatiran di dalam hatinya yang membuatnya segera berkata, masih ada satu tempat yang belum kita lihat. Itu adalah dunia iblis. Kurasa tempat ini akan menjadi bencana yang terpenting. Kuharap tidak terjadi apa-apa di dalam dunia iblis. Soyen menganggukkan kepalanya dengan wajah yang serius dan kemudian dia berkata, benar, di dalam dunia iblis ada Raja Binatang Buas, Kaisar Iblis, dan juga pemimpin pusat dunia iblis yaitu Xuanyi. Mungkin orang-orang yang dikirimkan dari ras jahat asing untuk menyerang dunia iblis adalah yang paling menakutkan. Soyen pun kembali menggunakan kekuatan dari api suci di dalam tubuhnya dan dialirkan ke dalam kaca besar di hadapannya. Lalu pemandangan berubah yang saat ini menunjukkan pemandangan dari dunia iblis. Sejak zaman kuno hingga saat ini dunia iblis selalu dipenuhi dengan misteri yang tidak ada habisnya. Dan di tempat inilah monster-monster yang luar biasa telah hidup. Mereka menghabiskan seluruh waktu untuk berkultivasi supaya bisa naik level. Hanya saja ketika monster-monster itu melangkah ke dalam dunia iblis, mereka terbebas dari perselisihan di dalam dunia manusia. Meskipun dunia iblis juga merupakan tempat di mana kekuatan paling dihormati, hal ini tidak menghalangi statusnya yang tinggi antara makhluk hidup yang tidak terhitung jumlahnya.
dan aturan siapa yang kuat adalah rajanya berlaku di dalam dunia iblis. Bahkan jika kekuatan dunia lain ikut campur dalam urusan dunia iblis, maka mereka akan langsung melawan dengan kekuatan penuh. Meskipun sebelumnya terjadi banyak permusuhan internal, maka orang-orang di dalam dunia iblis semuanya akan bersatu melawan satu musuh yang mengancam dunia mereka. Kita berpindah pada pusat dunia iblis. Awalnya tempat ini merupakan tempat yang paling dirindukan oleh banyak monster-monster iblis. Lagi pula, monster yang bisa memasuki pusat dunia iblis adalah monster-monster terbaik di antara banyaknya monster. Dan saat ini, pusat dunia iblis yang semula damai, tentram, sekarang penuh dengan kekacauan di mana-mana. Ada noda-noda berwarna merah berceceran di dalam tempat ini. Bahkan bangunan-bangunan juga banyak yang rusak. Hal itu menambah kesan menyedihkan. Di dalam pusat dunia iblis, pasukan ras jahat asing yang telah menyerbu ke dalam tempat ini dipimpin oleh 2 raja dan juga 2 orang suci dari ras jahat. Mereka telah menyerang bersama-sama. Situasi tragis di dalam tempat ini cukup mengejutkan. Meskipun pasukan ras jahat asing yang telah dikirimkan ke dalam dunia iblis sangatlah banyak, tapi penduduk dari dunia iblis bukanlah orang-orang yang bisa ditekan dengan mudah. Mereka melakukan perlawanan sekuat tenaga dan akhirnya pertempuran yang sengit pun terjadi di dalam tempat ini. Bahkan pasukan ras jahat asing cukup merasakan tekanan dari orang-orang dunia iblis dan kemudian mereka berpikir supaya bisa menguasai seluruh dunia iblis, maka mereka harus melenyapkan para pemimpin yang berada di dalam pusat dunia iblis. Selama beberapa hari pertempuran terjadi, orang-orang dari pusat dunia iblis yang telah kalah tidak ragu-ragu untuk langsung meledakkan dirinya sendiri. Dan kemudian hal seperti itu menyeret banyak pasukan ras jahat asing ke dalam kematian. Kerugian seperti ini benar-benar besar dialami oleh pasukan ras jahat. Kita berpindah ke dalam makam para iblis. Tempat ini merupakan wilayah kuno yang cukup terkenal di dalam dunia iblis, yang juga merupakan tempat dianggap sebagai tempat suci oleh para monster iblis yang tidak terhitung jumlahnya. Alasan utamanya adalah di dalam makam para iblis ini terdapat banyak monster penguasa, mayat-mayat, dan juga warisan yang cukup berharga di dalamnya. Dan pemakaman itu sendiri memiliki wilayah yang sangat luas. Bahkan juga terdapat larangan misterius dan kuno. Kekuatan yang aneh telah memenuhi udara dari makam iblis, dan itu benar-benar menjadikan makam iblis sebagai tempat suci tertinggi di seluruh pusat dunia iblis. Makam iblis yang dulunya tampak sunyi dan juga senyap, kini telah ramai. Banyak tokoh dari segala penjuru telah berkumpul di depan makam iblis ini. Ada beberapa aura yang cukup mengerikan keluar dari langit, membuat banyak orang merasakan pusing yang luar biasa. Dan kali ini beberapa tokoh yang juga dikenal telah tiba satu demi satu. Mereka merupakan pasukan yang telah dipimpin oleh Cailin, rubah iblis ekor 9 yaitu King Luan, dan juga Tuan Serigala Naga berada di samping dari Cailin. Pandangan mata mereka tampak serius ketika melihat pada makam iblis di depannya, dan kemudian tidak kuasa diri untuk langsung mengatakan, "Nyonya Cailin, pemimpin pusat dunia iblis yaitu Senior Xuan Yi dan juga yang lainnya, demi mencegah pasukan ras jahat asing menghancurkan dunia iblis sepenuhnya, mereka telah mempertaruhkan diri untuk memikat raja dari ras jahat asing memasuki makam iblis." Cailin ketika mendengarkan hal seperti ini hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pada awalnya, situasi pertempuran di dalam dunia iblis akan dimenangkan oleh pasukan ras jahat asing. Tapi Cailin telah datang membawa pasukan dari aliansi api abadi dan kemudian berhasil menekan pasukan ras jahat asing. Untuk sementara ini, situasi di dalam dunia iblis cukup stabil. Namun, krisis masih belum menghilang. Sebelum Cailin bisa menyelamatkan Xuan Yi, Tuan Kaisar Iblis, dan juga yang lainnya yang telah masuk ke dalam makam iblis, pandangan mata dari Cailin melirik orang-orang yang berada di belakangnya, dan kemudian dia mengatakan, "Pimpin keluarga kerajaan itu tetap tinggal
di dalam tempat ini dan kemudian menyerang pasukan roh jahat asing yang tersisa. Sepertinya yang masuk ke dalam makam iblis adalah salah satu raja jahat asing yang kuat dan juga 2 orang suci. Namun dengan kekuatan pemimpin pusat dunia iblis yaitu Xuan Yi dan juga kaisar iblis, setidaknya kekuatan dari 2 orang suci itu mungkin tidak cukup untuk membuat mereka terintimidasi. Pandangan mata dari Cailin melihat ke dalam makam iblis, namun dia tidak bisa menemukan aura apapun. Seolah-olah di dalam makam iblis ini ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dan telah melakukan isolasi terhadap penjelajahan persepsi Cailin. Tuan Serigala Naga kemudian mengatakan, hal terakhir yang telah kulihat, 3 kekuatan raja dari ras jahat memang telah mengejar senior Xuan Yi dan juga kaisar iblis ke dalam makam iblis ini. Cailin segera mengatakan, bagian dalam dari makam iblis cukup aneh, Tuan Serigala Naga. Kau bersama dengan yang lainnya pimpin bala bantuan untuk menjaga tempat ini dan juga mengepung ras jahat. Tanpa memiliki seorang komandan, maka pasukan ras jahat asing itu benar-benar rentan di bawah kekuatan pasukan kita. Selain itu, tanpa perintah dariku, tidak seorang pun diizinkan masuk ke dalam makam iblis. Dan siapapun yang melanggar perintah ini, aku tidak segan-segan untuk melenyapkannya. Suara dari Cailin membuat banyak orang ketakutan dan mereka hanya bisa menganggukkan kepalanya. Cailin sendiri juga memiliki beberapa kekhawatiran di dalam hatinya. Kekuatannya saat ini mencapai setengah langkah reinkarnasi ke-8 yang cukup rumit, dan dia merasa ada hal yang sangat menakutkan di dalam makam iblis. Bahkan orang yang kekuatannya belum mencapai reinkarnasi ke-7 apabila masuk ke dalam makam iblis, mungkin itu hanyalah menjadi penghancuran diri sendiri. Mendapatkan perintah dari seorang Cailin dengan dipimpin Tuan Serigala Naga, akhirnya pasukan dari aliansi api abadi ini telah mulai menyusun formasi berikutnya dan kemudian kembali mengepung pasukan ras jahat asing. Mereka bisa ditekan sepenuhnya untuk saat ini. Di sebuah tempat yang cukup jauh dari makam iblis ini, ada salah satu raja yang terus mengawasi, dan kemudian orang berjubah hitam yang berada di sebelahnya sekarang mengatakan, Tuan Raja, monster di dalam dunia iblis ini berbeda dengan dunia manusia, apalagi ditambahkan dengan dukungan para ahli dari wilayah api yang tidak berujung. Kerugian kita benar-benar serius. Jika hal seperti ini terus berlanjut, maka pasukan ras jahat asing kita akan kalah telak di dalam tempat ini. Anda harus segera mengambil keputusan untuk sekarang, karena satu raja yang tersisa dan juga beberapa orang kuat lainnya dari ras jahat asing telah menyaksikan pasukan ras jahat mereka kali ini menjadi semakin berkurang akibat ditaklukkan oleh pasukan yang dipimpin Tuan Serigala Naga dan juga aliansi api abadi. Pada awalnya, keempat raja dari ras jahat asing telah memimpin pasukan gabungan mereka dan menghancurkan banyak kekuatan di dalam dunia iblis, lalu mendapatkan keunggulan yang luar biasa. Namun tiba-tiba saja pemimpin pusat dunia iblis yaitu Xuan Yi dan juga Tuan Kaisar Iblis mengatakan sesuatu kepada 3 raja dan kemudian membuat 3 raja itu cukup tertarik. Lalu ketiga raja tersebut langsung mengikuti Xuan Yi dan juga Kaisar Iblis untuk menuju makam iblis. Tampaknya Xuan Yi telah memberikan alat tawar-menawar yang cukup menggoda pada 3 raja tersebut. Setelah ditinggalkan oleh ketiganya, hanya tersisa 1 raja dari ras jahat asing yang memimpin pasukan koalisi untuk menaklukkan dunia iblis ini. Tapi mereka tidak menyangka bahwa dunia iblis akan mendapatkan bala bantuan dari kedatangan Cailin dan juga aliansi api abadi. Salah satu raja dari ras jahat asing kemudian menimpali perkataan orang berjubah hitam yang berada di sampingnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Kita hanya bisa menunggu dan juga berharap bahwa 3 raja lainnya bisa segera mengalahkan pemimpin pusat dunia iblis dan juga kaisar iblis. Dan pada saat itu kita akan benar-benar mampu menguasai seluruh dunia iblis ini. Bahkan kekuatan dari aliansi api abadi yang telah dikirimkan tidak akan berdaya menghadapi kekuatan kelompok kita. Orang berjubah hitam kemudian menimpali, tapi raja, jika kita hanya berdiam diri, maka banyak pasukan koalisi kita dan juga warisan dari beberapa kerajaan akan benar-benar habis di dalam tempat ini. Bagaimanapun juga Anda harus bisa mempertahankan pasukan koalisi
koalisi tersebut. Sang raja dari raja jahat asing ini kemudian mengatakan, "Jika kau ingin mati, majulah. Aku ingin melihat apakah kau bisa melawan orang-orang dari aliansi api abadi dan juga kekuatan para monster gila itu." Orang berjubah hitam hanya bisa menggelengkan kepalanya untuk saat ini. Detik berikutnya, pasukan aliansi api abadi yang telah dipimpin oleh Tuan Serigala Naga bersama dengan banyak para monster telah melancarkan serangan gila-gilaan kepada pasukan ras jahat asing dan telah menekan mereka dalam jumlah yang banyak. Tidak peduli seberapa besar pasukan ras jahat asing yang telah dikirimkan, maka mereka akan dibabat oleh orang-orang dari dunia iblis ini. Kita berpindah ke dalam makam iblis. Tempat itu terdapat kuburan-kuburan besar dan terkadang ada semacam kekuatan kuno yang muncul dari kuburan para monster yang luar biasa. Hal ini menyebabkan ledakan di mana-mana. Cailin untuk saat ini telah mengeluarkan roh ular 10 warna yang merupakan ular putih kecil dan kemudian berada di pundaknya. Segera setelah itu Cailin berjalan untuk masuk ke dalam makam iblis. Cailin merasa bahwa pertempuran di dalam makam iblis adalah hal yang paling menentukan. Ketika Cailin melewati pintu gerbang dari makam iblis ini, dia telah berada di dalam lorong yang sangat gelap. Bahkan dinding dari lorong ini dipenuhi dengan pola-pola kuno dan mengandung kekuatan tersembunyi. Jika seorang yang berada di dalam lorong ini kekuatannya lemah dan juga pikirannya tidak teguh, maka mereka akan tersesat. Cailin yang dipandu oleh ular putih kecil saat ini bisa merasakan bahwa seolah-olah ular putih kecil itu cukup akrab dengan tempat ini. Sepertinya dia memang pernah berada di dalam tempat ini sebelumnya. Tidak lama kemudian, Cailin telah berhasil keluar dari dalam lorong hitam itu dan dia pun melihat area yang sangat luas dari makam iblis. Di depan sana ada salah satu istana yang sangat megah berdiri menjulang tinggi ke langit. Bahkan gerbang dari istana ini memiliki fluktuasi kuno. Di bagian depan dari istana makam iblis, beberapa sosok telah terlihat. Pandangan mata mereka melihat pada gerbang istana dengan cara yang cukup ragus dan mereka berpikir sepertinya di balik gerbang istana ini kemungkinan besar adalah tempat peristirahatan orang-orang terkuat di dalam dunia iblis. Jika mereka bisa masuk ke dalamnya, hal itu pasti akan sangat membantu. Lagi pula, satu-satunya orang yang bisa menghuni bagian inti dari makam iblis ini adalah Raja Binatang Buas dan juga ular piton 10 warna serta monster-monster super lainnya. Keheningan tidak berlangsung lama. Detik berikutnya, pung! Dar! Ledakan yang besar pun muncul. Seorang lelaki bertubuh kekar telah menendang seseorang yang cukup familiar. Dan itu sebenarnya adalah Tuan Kaisar Iblis. Tubuhnya terpental cukup jauh akibat tendangan yang keras itu. Dan kemudian lelaki berbadan kekar ini segera tertawa. Seperti yang diharapkan dari Tuan Kaisar Iblis yang legendaris. Tapi apakah hanya seperti ini saja kekuatan yang kau miliki? Kenapa kau tidak menggunakan kekuatan jalan Tuhan? Tubuh dari Tuan Kaisar Iblis telah dipenuhi oleh banyak luka karena bertarung dengan raja berbadan kekar yang merupakan orang suci ras jahat asing. Seorang wanita cantik tiba-tiba muncul di samping dari Tuan Kaisar Iblis dan tidak lain itu adalah Liu Yun, istri dari Kaisar Iblis ini. Sambil memegang tubuh Kaisar Iblis, dia pun berkata penuh dengan kekhawatiran, "Kaisar Iblis, apakah kau tidak apa-apa?" Mendengarkan ucapan dari istrinya, Kaisar Iblis hanya tersenyum. Sementara Liu Yun saat ini memiliki 6 sayap suci yang berwarna ungu dan kekuatannya berada di puncak reinkarnasi kelima. Tapi kekuatan seperti ini dengan sayap malaikatnya masih belum bisa memberikan bantuan kepada Kaisar Iblis. Senyum memilukan telah dimunculkan di sudut mulut dari Kaisar Iblis, seolah-olah dia tidak ingin istrinya terlalu khawatir, tapi kelemahannya ditujukan pada tubuhnya. Dan raut wajah pucatnya membuat Liu Yun memahami bahwa situasinya tidak bisa diatasi. Bahkan tombak iblis di tangan dari Tuan Kaisar Iblis saat ini telah berdengung dengan cara yang tidak stabil. Setelah beberapa pertempuran, Kaisar Iblis menyadari bahwa Raja berbadan kekar yang merupakan orang suci ini jelas merupakan lawan yang sangat kuat.
Kaisar Iblis melihat pada Liu Yun dan kemudian dia mengatakan, kekuatan cermin yang dia miliki cukup aneh. Sepertinya semua serangan yang aku gunakan bisa dengan mudah ditiru oleh cermin itu dan kemudian dikembalikan dengan kekuatan yang jauh lebih kuat. Saat Kaisar Iblis bertarung dengan Raja berbadan kekar, dia telah berusaha dengan keras menghancurkan Raja berbadan kekar ini. Tapi sekuat apapun serangan yang telah dia luncurkan, kekuatannya selalu diduplikat dan juga ditiru oleh cermin yang berada di tangannya. Dan akhirnya serangan dari Kaisar Iblis pun berbalik dan mengenai dirinya sendiri. Untuk mencegah pihak lain meniru kekuatan jalan Tuhan, Kaisar Iblis tidak berani menggunakan kekuatan jalan Tuhan ini. Dan tanpa kekuatan jalan Tuhan, sepertinya cukup mustahil bagi Kaisar Iblis untuk benar-benar mengalahkan Raja berbadan kekar. Liu Yun sambil melihat pada Kaisar Iblis, dia pun segera mengatakan, suamiku, bagaimana jika kita menggabungkan kekuatan? Kau menggunakan kekuatan jalan Tuhan, sementara aku menggunakan kekuatan malaikat. Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak sepenuhnya yakin dalam hal ini, karena yang aku takutkan, kekuatan jalan Tuhan dan juga kekuatan malaikat akan bisa ditiru oleh cermin yang berada di tangannya. Kaisar Iblis merasa apabila kekuatan jalan Tuhan dan juga kekuatan dari malaikat benar-benar ditiru oleh Raja berbadan kekar menggunakan cermin di tangannya tersebut, maka dunia seribu besar kemungkinan akan menghadapi krisis yang sangat serius. Dan ini bukanlah pilihan yang tepat. Salah satu raja daerah jahat asing telah berdiri dan terus-menerus melihat pada pintu gerbang dari istana yang megah di dalam makam iblis ini. Sementara di sisi lain, Xuan Yi sedang berhadapan dengan salah satu raja yang tersisa. Namun, raja yang dilawan oleh Xuan Yi ini cukup aneh, karena dari tadi dia menundukkan kepalanya seolah-olah sedang bermeditasi. Pandangan mata dari Xuan Yi melihat raja-raja asing yang telah menjadi lawannya, dan kemudian dia mengatakan, orang ini sebenarnya apa yang dia lakukan? Di dalam hati Xuan Yi telah muncul sedikit rasa gugup. Apabila dia kalah dalam pertempuran saat ini, maka seluruh dunia iblis mungkin akan lenyap. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh raja yang melawan Xuan Yi ini? Kenapa dia hanya terdiam dengan cara yang aneh dan membuatnya menjadi semakin misterius? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobra Shop.